pengambilan BAP pada hari ini itu melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Acara karena tidak sesuai dengan surat panggilan. Pemirsa, mantan Ketua KPK Abraham Samad ikut terseret dalam pusaran polemik kasus ijazah Jokowi. Samad diperiksa penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo lantaran materi podcast Speak Up yang dibuatnya. Lantas apa saja isi pemeriksaan dan pembelaan diri yang akan dilakukan oleh Abraham Samad? Sudah bersama saya Ketua KPK periode 2011-2015 Abraham Samad dan Wakil Ketua Umum Jokowi Mania ada Andi Aswan. Selamat malam Bapak-Bapak, Bang Andi, Bang Abraham. Selamat malam, Mbak. Baik, saya masih menunggu Bang Abraham, apakah sudah bergabung? Baik, sambil menunggu, Bang Andi, gimana komentar Anda terhadap... Bang Andi bisa mendengar? Ya, saya dengar, ya. agak kecil. Bagaimana? Masih dengar. Baik, langsung saja, bagaimana komentar Anda terhadap hasil pemeriksaan Abraham Samad kemarin di Polda? Ya, terima kasih ya, Mbak. Pemeriksaan kemarin itu ya memang cukup panjang kalau saya lihat ya, sampai 10 jam di Polda Metro Jaya itu Bang Abraham Samad diperiksa oleh tim penyidik Polda Metro Jaya. Dan kalau saya melihat di sana yaitu sangat komprehensif menurut saya sebagai saksi terlapor dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini. Apapun yang telah dilakukan oleh para penyidik tentu dia mempunyai alasan-alasan tertentu ya kenapa dilakukan pemeriksaan terhadap Pak Abraham Samad ini. Ya, menurut saya sebetulnya kalau waktu penyelidikan pertama itu ketika Pak Abraham Samad dipanggil oleh Polda Metro Jaya oleh para penyidik, diharapkan pada saat itu sebetulnya beliau bisa hadir karena dengan beliau hadir di sana pada saat penyelidikan itu bisa langsung diklarifikasi gitu. Jadi tidak masuk dalam kepenyidikan yang dikatakan sebagai tersangka. Memang laporan beliau itu tidak masuk dalam delik aduan dari Pak Jokowi, ya, yang di pasal 310, pasal 311 itu hanya beberapa inisial nama, tidak termasuk Pak Abraham. Tapi kan ini ada laporan-laporan yang dibuat oleh beberapa relawan maupun dari PRAD Bersatu yang mencantumkan nama beliau. Nah, untuk seperti materi apa saja yang dilaksanakan atau sebagai penyidikan itu memang itu materialnya adalah dari pihak penyidikan. Tapi saya melihat ini kan ada dugaan yaitu dugaan fitnah dan dugaan pencemaran nama baik. Saya tidak tahu masuk di pasal mana. Kalau beliau dikatakan turut serta dalam pencemaran nama baik atau fitnah. Banyak sekali pasal-pasalnya, Bang Andi. Pak Jokowi. Banyak sekali pasal-pasal yang di sini ada pasal 310 dan 311 KUHP, ada 27 Undang-Undang ITE, ada 164 KUHP, ada pasal 3235 yang bahkan ancamannya 12 sampai 20 tahun. Ini sebenarnya yang mana yang terkait langsung dengan Abraham Samad? Ya, untuk masalah itu sebetulnya kan kita lihat, kita masih bilang praduga tak bersalah. Beliau kan jadi hanya saksi terlapor kan, belum tersangka gitu. Pasal-pasal yang dikenakan itu nanti kan dilihat oleh penyidik. Apakah masuk ke dalam ranah itu atau tidak? Ataukah beliau itu hanya sebagai saksi saja begitu? Nah itu kita nggak punya kapasitas untuk itu, Bu. Pasal-pasal yang dikenakan itu memang ranah penyidik itu. Baik. Itu terserah dari penyidik itu. Apakah beliau turut serta atau tidak gitu. Dan saya yakin lah beliau kan seorang pengacara, ya paham betul ya mengenai pasal-pasal yang dilampirkan dan juga paham betul seperti apa gitu akan dilaksanakan. Baik. Dan saya yakin betul. Baik, terkait dengan komentar Pak Abraham, tadi sebelumnya kita juga sudah putarkan bahwa panggilan itu tidak sesuai dengan surat panggilan. Komentar Anda seperti apa? Ya ini kita mesti pertanyakan lagi kalau tidak sesuai surat panggilan. Pastikan Polda Metro Jaya itu ya dalam membuat surat panggilan itu pasti kan dicek, sebetulnya kan dicek itu. Baik surat fisik ya maupun surat ya dalam bentuk ya dikirim by WA misalnya. Ya itulah masalahnya. Pertanyaan saya tadi itu, kalau pada tahap penyelidikan beliau hadir, bisa mengklarifikasi itu semua, bahwa saya ini adalah dalam kaidah-kaidah, katakan kaidah jurnalistik, ya, kebebasan berekspresi yang dia katakan itu, mungkin itu tidak akan lanjut ketika para penyidik itu
memahami ya dari logika-logika Pak Abraham Samad maupun dari evidence yang dia buktikan dari Pak Abraham Samad dalam tahap masa penyelidikan itu. Karena beliau tidak hadir pada saat penyelidikan itu, mungkin penyidik berpikiran bahwa ini udah masuk mens reanya gitu. Begitu, Mbak. Baik, kita sayangnya tidak ada penyidik di sini, jadi kita hanya bisa berhipotesa terkait apa yang ada dalam pikiran para penyidik. Tapi bagaimana dengan yang disampaikan oleh Pak Abraham dan tim, misalnya lokus delikti yang tidak jelas? Ya, kalau kita juga itu versinya Pak Abraham Samad gitu ya. Yang jelas itu kita nggak tahu bagaimana penyidik itu bertanya kepada beliau, penyidik itu mempunyai hipotesa sendiri ya. Itu kita tidak bisa mengetahui untuk itu. Tapi yang jelas saya mengatakan beliau itu kesatria ya. Hadir ketika penyidik dari Polda Metro Jaya itu mengundang beliau untuk mengklarifikasi sebagai saksi terlapor. Jadi artinya beliau ini dibandingkan ya pemain utamanya itu yang mereka dipanggil dan mereka sudah mengirimkan surat bahwa tidak akan hadir dalam di Polda Metro Jaya dan pemeriksaan sebagai saksi terlapor. Baik. Nah ini yang sangat disayangkan gitu Mbak. Tapi buat saya beliau sudah kesatria lah untuk itu. Baik, Bang Andi sebenarnya materi penghasutannya di mana sih Bang atau pencemarannya di mana ya? Ya kan kalau dibilang beliau itu kan ada di podcast beliau itu ketika beliau itu kan mengundang ya para penuduh ijazah palsu itu gitu kan. Ya mungkin disitulah ada dipikir ada sesuatu yang mungkin juga bersinggungan ya dengan Anda sendiri sudah melihat podcastnya? Gitu kan. Anda sendiri sudah melihat? Itu. Nah itulah tugasnya tadi. Kalau pertama waktu penyelidikan beliau hadir pada saat itu, dia bisa mengklarifikasi itu. Dia tidak masuk ke tahap penyidikan sebetulnya. Ya, tapi saya yakin lah ya, untuk itu beliau bisa memberikan suatu gambaran dan evidence ya, yang menguatkan argumen-argumen Pak Abraham Samad masuk itu. Ya. Baik. Jadi itu masih ranahnya penyidikan, Mbak. Kita nggak bisa masuk ke arah sana. Baik, kita memang tidak akan masuk ke arena sana, tapi Bang Andi, Anda sendiri sudah lihat episode di Speak Up yang mengundang Dr. Tifa dan Mas Roy Suryo membahas dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Apakah Anda sudah melihat? Saya belum melihat untuk itu, ya. Tapi kalau dia bilang tanggal berapa itu? 22 Januari ya yang ditanya. Saya lupa tanggalnya, tapi kebetulan saya melihat secara full dan memang di situ yang banyak bicara kan narasumber dalam hal ini Dr. Tifa dan Mas Roy Suryo begitu. Bang Abraham Samad di sini selaku podcaster, selaku host hanya mendengarkan dan melempar tanya jawab pertanyaan isu yang sedang dibahas saat itu. Yang pertanyaan saya adalah menghasutnya di mana ya? Atau pencemaran nama baiknya di mana? Karena kalau kita bicara Dr. Tifa sama Mas Roy Suryo kan itu sedang bergulir kasusnya. Iya, saya nggak bisa menyimpulkan seperti apa, tapi itu kan memang ranah penyidikan ya. Mungkin ada salah satu podcast yang lain atau di luar podcast itu mungkin Pak Abraham Samad bergabung di sana, kan saya tidak mengetahui untuk itu, Mbak. Baik, tapi yang jelas itu adalah tidak mungkin seorang penyidik itu melakukan katakanlah kriminalisasi yang dikatakan itu, pasti dia mempunyai mens rea dan mempunyai dua alat bukti yang cukup untuk menuju tindak pidana gitu loh. Nah makanya disinilah Pak Abraham Samad dipanggil untuk bisa mengklarifikasi apakah betul seperti ini misalnya. Ya jadi yang saya tekankan stressing lagi bahwasanya beliau hadir dalam pemeriksaan itu ada suatu kesatria gitu. Ya, jadi bukan pengecut seperti yang kemarin itu. Yang justru ini pemain-pemain utamanya ini ya kan tidak akan hadir dalam minggu ini. Mungkin minggu depan. Kalau minggu depan pun tidak hadir, pasti akan diperiksa, akan dijemput paksa itu. Karena ini sudah masuk ke penyidikan. Baik. Begitu, Mbak. Kita sambil menunggu komunikasi